Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kelompok kami yang beranggotakan yang pertama ada Bayu Berliansyah, yang kedua dengan saya sendiri Fikri Arsyamulana, yang ketiga Gali Gusman, dan yang terakhir ada Rangga Tarafitrahan ingin mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami yaitu tentang kekerasan aparat terhadap pendemo mahasiswa. Selanjutnya dilanjutkan oleh Bayu Berliansyah. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Saya akan menjelaskan tentang latar belakang terjadinya demo di Tangerang. Baik, belakang terjadinya demo ada beberapa poin yang ingin diutarakan oleh para mahasiswa, yakni yang pertama tentang dokumen pengelolaan lingkungan hidup atau DPLH. Ada beberapa dampak lingkungan hidup dari limbah-limbah perusahaan yang sampai sekarang belum teratasi, yang mengakibatkan ada beberapa kerugian yang dialami oleh masyarakat, khususnya Kabupaten Tangerang. Yang kedua, para mahasiswa menyuarakan aspirasi relawan COVID-19 di Kabupaten Tangerang. Relawan yang semula hanya membantu korban terdampak COVID-19, saat ini dipekerjakan untuk menginput data atau data vaksinasi COVID-19. Hal ini mengakibatkan kerugian oleh anggaran yang sudah dikeluarkan oleh Pemda. Makanya ini menjadi suatu hal yang perlu dievaluasi oleh aparat Pemda. Dan yang terakhir mengenai pembangunan infrastruktur di Kabupaten Tangerang, tertimpang antara wilayah perkotaan dan wilayah pesisir Pantura. Mereka merasa infrastruktur di Kabupaten Tangerang sudah mengkhawatirkan, banyak titik yang sampai sekarang belum tersentuh. Merasa bahwa kinerja pemerintah yang kurang baik, maka para mahasiswa dari beberapa kampus ingin menyuarakan kritik dengan menggelar aksi unjuk rasa di depan kantor Bupati Tangerang, Tiga Raksa, Kabupaten Tangerang, Banten pada Rabu 13 Oktober 2021 yang bertepatan pada hari ulang tahun ke-389 Kabupaten Tangerang. Terima kasih, saya kembalikan kepada Fikri. Oke, terima kasih Bayu. Selanjutnya dilanjutkan oleh Gali Gusman pada bagian kronologi. Gali Gusman, dipersilakan. Terima kasih atas kesempatannya. Kronologi peristiwa ini yaitu terjadi pada tanggal 13 Oktober 2021, tepatnya pada hari Rabu. Sejumlah mahasiswa berunjuk rasa di depan kantor Bupati Tangerang di kawasan pusat pemerintahan Kabupaten Tangerang, Tiga Raksa, Banten. Unjuk rasa tersebut diketahui dalam rangka memperingati HUT Kabupaten Tangerang yang ke-389. Mulainya kericuhan pada aksi demo tersebut berlangsung saatnya polisi dan para pendemo terlibat aksi saling dorong. Beberapa petugas juga terlihat berusaha menangkap atau mengamankan para pengunjuk rasa yang berbuat semena-mena. Dalam video yang beredar, tampak seorang polisi berseragam hitam mengamankan pria peserta aksi. Namun polisi tersebut bertindak dengan memiting leher pria itu lalu membantingnya. Setelah itu, pria aksi tersebut mengalami kejang-kejang saat tergeletak di lantai dan dikerumuni oleh sejumlah polisi lainnya dan kerabat-kerabatnya. Kemudian pria itu langsung dibawa ke rumah sakit. Ya, sekian, terima kasih. Terima kasih Gali. Selanjutnya pada bagian analisis kelompok dilanjutkan oleh Rangga Tarafitrahan. Kepada Rangga Tarafitrahan dipersilakan. Ya, terima kasih Fikri. Saya akan memaparkan hasil analisis kelompok kami. Baik seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya, latar belakang dan juga kronologi, kelompok kami mengangkat kasus kekerasan aparat terhadap pendemo mahasiswa. Momen ini terabadikan atau terekam dalam sebuah video singkat yang kemudian viral di media sosial. Hal ini menarik warganet untuk berkomentar serta simpati terhadap mahasiswa yang didampingi oleh oknum polisi. M. Faris Anggolo adalah nama mahasiswa yang mendapat perlakuan keras yang dilakukan oleh oknum polisi yang berinisial Brigadir NP. Lantas timbul pertanyaan, mengapa kejadian tersebut tergolong pelanggaran HAM? Hasil analisis kelompok kami, kita semua tahu bahwasanya
Unjuk rasa dilindungi oleh undang-undang. Kemudian, kelompok pendemo yang ingin melakukan unjuk rasa atau demonstrasi harus melakukan prosedur yang ada pada undang-undang, entah surat perizinan kepolisian dan lain-lain. Kami belum mengetahui apakah mahasiswa serta kelompok pendemo tersebut telah melakukan prosedur atau belum. Atas kebebasan mengemukakan pendapat ataupun unjuk rasa atau demonstrasi, adapun langkah yang diambil Brigadir NP yang membanting seorang pendemo saat berunjuk rasa telah menyalahi aturan penanganan demonstrasi. Karena aturan penanganan demonstrasi ialah pembubaran massa, bukan kekerasan ataupun tindak kriminal, sehingga kejadian ini termasuk atau tergolong kasus pelanggaran hak asasi manusia. Dan alasan kuat lainnya mengapa kejadian tersebut merupakan pelanggaran HAM itu ada di UU HAM bab 1 pasal 1 ayat 3 yang berbunyi, penyiksaan adalah setiap perbuatan yang dilakukan dengan sengaja sehingga menimbulkan rasa sakit atau penderitaan yang hebat baik jasmani maupun rohani pada seseorang untuk memperoleh pengakuan atau keterangan dari seseorang atau dari orang ketiga dengan menghukumnya atas suatu perbuatan yang telah dilakukan atau diduga telah dilakukan oleh seseorang atau orang ketiga, atau untuk suatu alasan yang didasarkan pada setiap bentuk diskriminasi apabila rasa sakit atau penderitaan tersebut ditimbulkan oleh atas hasutan dari dengan persetujuan atau sepengetahuan siapapun ataupun pejabat publik. Pada akhirnya, upaya yang dilakukan agar hal serupa tidak terjadi di peristiwa demonstrasi berikutnya, M. Khairul Anam selaku Komnas HAM meminta agar Divisi Profesi dan Pengamanan atau Propam dan Pengamanan Internal atau Pembina baik dari Polda Banten dan Mabes Polri melakukan pemeriksaan secara profesional, transparan dan juga akuntabel terhadap anggota polisi tersebut. Harapannya agar peristiwa itu menimbulkan efek jera bagi anggota polisi lainnya untuk tidak melakukan hal yang sama. Dan terima kasih. Saya kembalikan lagi kepada Fikri. Terima kasih Rangga. Dari peristiwa yang kami sampaikan tadi, kami menyimpulkan bahwa aksi aparat tersebut sudah melanggar HAM yang ada di Indonesia. Sikap aparat tersebut tidak mencerminkan slogan Kepolisian Negara Republik Indonesia yang berbunyi melindungi, mengayomi, dan melayani masyarakat, katanya. Namun, apa yang kita lihat di lapangan sangat berbeda dengan apa yang dikatakan. Meskipun anggota tersebut beralasan bahwa sudah terlanjur emosi, bukan berarti apa yang dia lakukan itu benar. Apalagi sang korban merupakan pendemo yang sangat berhak menyuarakan pendapatnya. Dari sini juga kita mengharapkan semua anggota Kepolisian Republik Indonesia yang memerlukan pengetahuan tentang penanganan demonstrasi dan hak asasi manusia yang cukup. Sekian dari kelompok kami. Bila ada kesalahan kata, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.